Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan saya Amr Hapsan di channel Ruang Tutor ini. Sebelum tentu semua menyimak pembahasan soal ya di video ini, alangkah baiknya kalau tentu semua mengerjakan terlebih dahulu soal tirafnya. Linknya kita sudah siapkan di bagian komentar yang sudah kita sematkan. Ya, kita mulai dari soal nomor satu. Coba diperhatikan soalnya ya. Jika A adalah bilangan bulat positif dan B ini adalah bilangan bulat negatif, serta C adalah bilangan rasional tak nol. Manakah dari pernyataan berikut ini yang selalu benar? Nah, kalau misalkan kita menyelesaikan soal yang abstrak seperti ini ya teman, itu boleh sebenarnya kita memisalkan dengan angka. Yang penting angka itu sesuai dengan yang diketahui di sini. Misalkan di sini, ini kan A bilangan bulat positif, berarti katakanlah A ini kita tuliskan 3. Ini bebas saja ya. Kemudian B, bilangan bulat negatif, misalkan kita tulis -4. C di sini adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu berarti bisa bilangan bulat, bisa juga pecahan biasa. Ya, katakanlah C ini misalkan kita tuliskan adalah 3 atau bisa juga C ini kita ambil misalkan 3/4. Boleh ya seperti itu? Nah, sekarang kita tes satu per satu. A dikali B apakah bilangan bulat positif? Bilangan positif maksud saya. Ini kan A-nya 3 dikali -4 karena B-nya kita misalkan -4. Ini sama dengan -12. Jadinya bilangan negatif, berarti ini salah. B per C bilangan bulat. Kalau misalkan B-nya kan -4. Kalau kita ambil C-nya 3, berarti bukan bilangan bulat. Seperti itu ya, ini salah. Bisa bilangan bulat, bisa juga bukan bilangan bulat. Kalau misalkan C-nya kita ambil 1, maka pasti bilangan bulat negatif jadinya. Nah, sekarang bagian C. A-nya di sini 3 ditambah dengan nilai mutlak B. Teman-teman tahu tanda bilangan mutlak ya? Fungsinya tanda mutlak itu adalah mempositifkan yang negatif. Jadi meskipun negatif kita masukkan ke sini, itu tetap dihitung sebagai positif. Jadi jadinya ini 3 tambah 4 itu 7. Berarti bilangan positif. Ya, ada kemungkinannya benar. Dan sepertinya jawabannya ini Charlie, teman-teman. Karena berapapun B-nya di sini, apakah negatif atau positif, maka pasti selalu bilangan positif. Nah, sekarang coba ya yang ini. A-nya adalah 3, B-nya di sini pangkat -4. Ini jadinya adalah 1/3 pangkat 4. 1/81 bukan bilangan bulat. Ya, ini salah. A tambah B bilangan positif. A-nya 3, B-nya adalah -4. Ini jadinya -1, berarti bukan bilangan positif. Nah, berarti jawabannya adalah Charlie ya. Jelas untuk nomor 1. Next nomor 2. Silakan coba dipahami ulang dulu soalnya ya. Apa jawabannya teman-teman semua di sini? Oke, nah ini jawabannya adalah bilangan ya sifat asosiatif ya. Kalau identitas ini ada 2, nggak apa-apa kita bahas ini. Identitas itu ada 2, ada identitas penjumlahan dengan ada identitas perkalian. Kalau penjumlahan jadinya adalah A tambah 0 sama dengan A. Kalau identitas perkalian, A dikali 1 sama dengan A. Inverse itu ada 2 juga, ada inverse penjumlahan dengan ada inverse perkalian. Kalau inverse penjumlahan adalah A ditambah dengan minus A sama dengan 0. Kalau inverse perkalian, A dikali dengan 1/A sama dengan 1. Distributif ini yang sifatnya begini, A dikali B tambah C itu sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali dengan C. Ya. Kalau komutatif berarti pertukaran. A tambah B sama dengan B tambah A. Atau A dikali B sama dengan B dikali A. Jelas ya? Next nomor 3. Ya, nomor 3 di sini 2 pangkat X sama dengan 8 dan 3 pangkat Y sama dengan 9. Berapakah nilai X tambah Y pangkat Y kurang X? Maksudnya ini adalah kita cari berapa X, berapa nilainya X. 2 pangkat berapa sama dengan 8, berarti 3 ya, karena 2 pangkat 3 8. Ini maksudnya adalah 3 pangkat berapa sama dengan 9, berarti 2. Nah, sekarang kita kasih masuk di sini, masukkan ya. 3 tambah 2 sama, ya pangkat 2 kurang 3. 3 tambah 2 kan 5. Kemudian 2 dikurang 3, -1. Berarti 5 pangkat -1 sama saja dengan 1/5. Jawabannya delta. Oke, nomor 4.
Manakah pernyataan yang benar mengenai sifat-sifat bilangan real? Penjumlahan bilangan irasional dan bilangan rasional selalu menghasilkan rasional. Ini salah ya. Misalkan kalau kita ambil akar 3 ini ira, ditambah dengan 2 ini adalah ra, berarti akar 3 tambah 2 tidak bisa dijumlahkan. Ini jadinya adalah bilangan ira. Kemudian perkalian dua bilangan irasional selalu menghasilkan irasional. Ini juga salah teman. Misalkan kalau kita ambil akar 3 dikali akar 3, ini jawabannya 3. Ini ira sama dengan ra, gitu ya. Sifat distributif berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini yang betul ya. Tadi kita sudah berikan contoh. Sifat asosiatif berlaku untuk operasi perkalian dan pembagian, ini tidak berlaku. Jadi belum tentu sama. Misalkan 2 dibagi dengan 3 bagi 2, ini belum tentu sama dengan 2 bagi 3 bagi 2. Tidak sama hasilnya teman-teman ya. Kemudian sehingga ini salah. Sifat komutatif berlaku untuk perkalian iya, tapi tidak berlaku pada pengurangan, sehingga ini salah ya. Jawabannya adalah Charlie. Nomor 5 silakan. Ya, nomor 5 ini tinggal kita masukkan saja ya. Jika A sama dengan 1 per akar 2 dikurang 1, dan B ini adalah 1 per akar 2 tambah 1, tentukan nilai dari A kurang B pangkat 2. Oke, nah ini jadinya 1 per akar 2 dikurang 1 dikurang 1 per akar 2 tambah 1. Nah, ini kita pakai perkalian pelangi ya, teman. Perkalian pelangi, perkalian kupu-kupu. Ini kita kalikan, kemudian yang ini kita kali dengan yang ini kita kalikan. Seperti itu jadinya. Nah, sekarang coba kita pelan-pelan ya. Ini untuk di penyebut berarti akar 2 dikurang 1 dikali akar 2 tambah 1. Gitu ya. Kemudian 1 dikali akar 2 tambah 1 berarti akar 2 tambah 1. Dikurang 1 kali akar 2 dikurang 1. Akar 2 kurang 1. Nah, jadinya ini kalian di bawah ini teman-teman ingat, kalau misalkan A kurang B dikali dengan A tambah B, maka yang dikalikan di sini yang samanya saja ya. Berarti akar 2 dikali akar 2, 2. Kurang, selalu dikurang. 1 kali 1 ya 1. Nah, yang di atas ini akar 2 dikurang akar 2 habis. 1 dikurangi dengan min 1 itu 2. Berarti jadinya ini 2 per 1 dapatnya 2. Nah, karena pangkat 2 di sini, berarti 2 pangkat 2 itu 4. Alfa. Bisa ya? Next nomor 6. Silakan. Nah, di sini 3 pangkat 2024 dikurang 3 pangkat 2023 sama dengan 2 dikali 3 pangkat X. Maka nilai X adalah berapa? Oke, nah ini kita jabarkan bagaimana caranya, kita obok-obok supaya kurang lebih menghasilkan bentuk yang seperti ini modelnya ya. Nah, ini 3 pangkat 2024 ini kita bisa uraikan menjadi 3 dikali 3 pangkat 2023. Bisa ya? Karena kan di sini pangkatnya 1. Kalau perkalian pangkat itu kan pangkatnya dijumlah. 1 tambah 2023 jadinya 2024. Bisa ya? Dikurang 3 pangkat 2023. Sama dengan 2 dikali 3 pangkat X. Nah, ini kita keluarkan faktor yang sama. Ini 3 pangkat 1, 3. Abaikan saja. Kita keluarkan 3 pangkat 2023-nya. Sehingga jadinya begini. 3 dikurang 1 dikali 3. Maaf. Ini 3 ya. 3 pangkat 2023 sama dengan 2 dikali 3 pangkat X. Karena ini kalau kita kali ke dalam, 3 dikali 3 pangkat 2023 sama saja dengan yang ini. Kemudian min 1 dikali 3 pangkat 2023 ya sama saja dengan yang di atasnya yang di sini. Nah, 3 kurang 1, 2. Dikali 3 pangkat 2023 ini sama dengan 2 dikali 3 pangkat X. Nah, sekarang ini sudah sama. Ini 2 sama-sama 2. Kemudian 3 ini sudah sama-sama dengan 3 di sini. Berarti kita dapatkan kesimpulan X-nya ini sama dengan 2023. Ya, jawabannya alfa. Next nomor 7. Silakan.
Ya, di sini soalnya sebuah operasi baru didefinisikan sebagai A bundar B sama dengan A pangkat B tambah B pangkat A. Jika X bundar 2 sama dengan 17, maka nilai dari X adalah berapa? Berarti ini sebagai A, ini sebagai B-nya. Tinggal kita masukkan di sini ya. Berarti X pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat X. Seperti ini ya, sama dengan 17. Nah, ini boleh kita pakai cara coba-coba. Kita, ya substitusi nilai X sama dengan 2 dulu. Kita masukkan apakah sama dengan 17. Jadi untuk X sama dengan 2, 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Jadi kita ganti X-nya dengan 2. Apakah sama dengan 17? 2 kuadrat ini 4 tambah 4 ini 8 ya. Tidak sama dengan 17. Berarti ini salah. Kemudian kalau X-nya 3, kita masukkan ke sini. 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 3. Apakah sama dengan 17? 3 pangkat 2, 9. Ditambah dengan 2 pangkat 3, 8. Ternyata ini sama dengan 17. 9 tambah 8 itu sama dengan 17. Jawabannya berapa? Next, nomor 8, silakan. Ya, coba dilihat dulu. Jika X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2, berapakah nilai dari X kuadrat dikurang 3Y? X-nya 5, 5 kuadrat dikurang 3 kali 2. 5 kuadrat 25 dikurang 3 kali 2, 6. 25 dikurang 6 dapatnya 19. Jawabannya berapa? Oke, next nomor 9, silakan. Ya, seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan total berat 100 kg. Karung pertama beratnya X kilogram dan karung kedua beratnya Y kilogram. Jika X per Y sama dengan 3/2, maka berat karung kedua atau Y dalam kilogram berapa? Ya, nah ini bisa dituliskan seperti ini. X per Y ini kan 3/2. X per Y ini 3/2. Kemudian di sini dikatakan total beratnya ini 100 kg. Berarti X tambah Y sama dengan 100. Ya, bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini kan bisa diubah jadi X sama dengan 3/2Y. X-nya diganti dengan 3/2 ya. Seperti ini. Ditambah dengan Y sama dengan 100. Hilangkan penyebutnya dengan cara dikali 2. Berarti ini tinggal 3Y. Ditambah Y dikali 2, 2Y. Sama dengan 100 dikali 2 ini 200. 3Y tambah 2Y, 5Y sama dengan 200. Berarti Y-nya ini 200/5 dapatnya 40 kg. Jawabannya alfa. Oke, soal terakhir, silakan. Nah, soal terakhir ini bisa kita juga pakai pemisalan ya, kan ini agak abstrak. Kita misalkan A, B, C ini dengan bilangan yang memenuhi setiap opsi. Jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, katakanlah A-nya 3, B-nya 2. Seperti ini ya, memenuhi. Dan C lebih dari 0, katakanlah C-nya itu 4. Ya, ini 4 lebih dari 0. Maka kalau kita masukkan di sini, 3 dikali 4, 12. Apakah lebih dari B, C? 2 dikali 0. Ya, ini betul ya. Jadi ini oke. Nah, kemudian yang bagian B. Jika A lebih dari B, katakanlah 3 lebih dari 2. C-nya bilangan sembarang. Katakanlah kita ambil 4 lagi. Berarti 3 tambah 4 itu lebih dari 2 tambah 4. 3 tambah 4, 7, lebih dari 6. Betul ya? Kalau misalkan kita ambil C-nya minus. Jadinya katakanlah C-nya ini min 1. 3 ditambah dengan min 1, apakah lebih dari 2 tambah min 1? Ini kan 2. Ini adalah 1. Berarti ini betul juga. Oke, ini selalu benar ternyata. Kalau yang ini, 3 lebih dari 2 dan C-nya negatif. Katakanlah C-nya ini min 1. Kita tes. 3 dikali min 1, min 3, lebih apakah kurang dari 2 dikali min 1? Min 2. Betul ternyata ya. Ini selalu betul. Kalau ini A tambah B sama dengan A, dan apakah B sama dengan 0? Ini pasti. Kalau A-nya kita pendaruas ke kanan, jadinya B sama dengan A kurang A, itu dapatnya 0.
ya. Berarti ini juga selalu benar. Nah, sekarang kalau begitu jawabannya error. Coba kita tes ya. A-nya di sini 3 kuadrat, anggaplah 9, lebih dari B, anggaplah B-nya 2, 2 kuadrat, ini 4. Berarti 3 lebih dari 2, ini betul. Tapi kalau misalkan kita ambil min 3 pangkat 2, min 3 pangkat 2 ini 9 ya. Apakah lebih dari min 2 kuadrat? 4 juga. Tapi ketika kita ambil A-nya minus, B-nya minus, itu ternyata min 3 lebih dari min 2 ini salah. Ya, harusnya itu kan min 2 lebih dari min 3. Jadi ini tidak selalunya benar. Kalau begitu ini jawabannya ya. Ini tidak selalu benar. Oke, saya kira demikian ya teman semua ya untuk pembahasan mini tryout ini. Bagi teman-teman yang ingin melihat pembahasan secara lengkap soal-soal TKA Matematika, boleh melihat di bagian komentar, kita sudah sematkan di bagian bawah. Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.